Kunjungan Bupati Jember Hendy Siswanto ke pabrik PT Gading Mas Indonesia Teguh di Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung bersama sejumlah kepala OPD. Bupati Hendy disambut oleh jajaran direksi perusahaan edamame bertaraf internasional tersebut. Bupati mengapresiasi kinerja PT GMIT yang turut merekrut banyak tenaga asli Jember. Perusahaan PT GMIT ini diketahui memiliki sekitar 600 karyawan dan 5.000 pegawai di luar pabrik itu, telah mengekspor edamame asli Jember hingga mancanegara, salah satunya Jepang. Kedepan, Pemkab Jember siap bersinergi dengan pihak PT GMIT, seperti penyediaan lahan untuk produksi maupun pelatihan pada para pekerja pabrik. Ya, kami kunjungan hari ini di pabrik edamame, satu lagi pabrik edamame yaitu di Jemit GMIT, Gading Mas Indonesia Teguh. Ya, dan ini sudah ada di Jember juga cukup lama dan saya dari Pemkab Jember memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada PT Jemit ini karena bisa rekrut tenaga kerja semua dari Jember. Ada sekitar 600 tenaga kerja yang ada di perusahaan, di pabrik, dan ada 5.000 lebih yang ada di luar pabrik seperti para petani yang bergabung kerjasama dengan Jemit ini. Dan tentunya Pemkab Jember dengan tadi yang disampaikan bahwa teknologi yang dipakai untuk produksi edamame ini sudah sangat luar biasa, berstandar internasional, dan sudah mengekspor barang-barang edamame ini ke Jepang, ke negara-negara di Jepang yang memang pengguna yang pemakai edamame ini. Dan Pemkab Jember tentunya bisa mensupport, membantu apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan dan bisa mensupport perusahaan ini bisa lebih berkembang lagi di Jember. Mungkin masalah lahan, keberadaan lahan, masalah pertanian kami bisa melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan Jember. Diharapkan pada tahun depan Pemkab Jember mampu mendorong produktivitas komoditas edamame untuk keperluan ekspor. Apalagi melihat peluang pasar yang masih sangat terbuka, edamame bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan perekonomian masyarakat Jember, khususnya petani. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Semarak puncak hari ulang tahun TNI ke-77 yang digelar secara kolaborasi antara Pemkab dan Polres Jember, simbol keharmonisan para penegak hukum bersama pemerintah daerah, serta wujud kecintaan kepada Tentara Nasional Indonesia. Terlebih situasi masyarakat usai pandemi COVID-19, kebangkitan ekonomi melalui kegiatan bersama-sama sangat dibutuhkan agar roda kehidupan masyarakat terus berjalan. Acara yang digelar Minggu pagi 16 Oktober 2022 tersebut diawali dengan doa bersama kepada seluruh korban tragedi Kanjuruhan di Malang dan berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Acara dilanjut dengan gowes bersama yang dilepas langsung oleh Bupati Jember dan diikuti oleh ribuan peserta. Dan hari ini adalah kegiatan persembahan dari Polres Jember dan Pemkab Jember untuk hari ulang tahun TNI yang ke-77 dan diadakan dengan acara jalan sehat dan fun bag. Dan alhamdulillah pesertanya luar biasa, seluruh Jawa Timur ikut serta di sini dan tidak nyangka ini cukup banyak pesertanya dan ini semuanya ditujukan yang paling utama adalah kecintaan kita semuanya kepada TNI karena TNI adalah garda terdepan untuk menjaga NKRI. Tak hanya goes dan jalan sehat, dalam acara tersebut turut digelar bazar produk UMKM Jember. Berbagai olahan serta produk asli Jember dijual di ratusan stand di alun-alun Jember. Mulai dari kerajinan hingga berbagai olahan makanan dan minuman. Hadirnya UMKM ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang kini masih harus berjuang agar tetap eksis dan mampu bersaing di tengah situasi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi COVID-19.
Dan benar saja, produk UMKM yang dijual dalam event tersebut diserbu masyarakat yang hadir langsung di alun-alun. Banyak sekali puluhan lapak UMKM disediakan bagi mereka masalah usaha ini menjajakan dagangannya dan terbukti dengan hadirnya tumpah masyarakat di alun-alun Jember kali ini. Para pelaku UMKM yang hadir dari kuliner, kerajinan dan diharapkan tentunya dagangan ini bisa memberikan Sejumlah poin penting yang membuat Bupati Hendy terpilih menjadi pemenang Award Peduli Ketahanan Pangan ini diantaranya program pembuatan pabrik pupuk organik, program pembagian bibit lombok dan bawang merah untuk 15.000 masyarakat, pembagian ayam petelur ke 8 desa, dan program 1.000 kolam ikan. Dan terima kasih kepada teman-teman para petani di Kabupaten Jember dan dari Pak Dinas Peternakan dan Pak Pangan dan TPHP. Semuanya telah hari ini kita wujudkan bersama, kita buktikan bahwa Jember dengan 2,5 juta penduduk, Jember 2,5 juta lebih penduduk Jember, bahwa kita yang pertama bisa kita memenuhi kebutuhan pangan kita dulu. Dan alhamdulillah kita surplus, kita menyusul dengan luar biasa sehingga ketersediaan pangan untuk Jember dan tentunya mensupport untuk Jawa Timur dan nasional Jember bisa melebihi dari itu. Dan ini satu kebanggaan buat kita bahwa bagaimanapun juga Jember harus bisa mempertahankan lahan persawahan kita, karena ke depan negeri ini mau yang dibutuhkan adalah pangan paling penting di situ. Bagaimana ekonomi kita nomor satu pangan paling penting, dan Jember harus mempertahankan lahan sawah yang harus kita terus tingkatkan produktivitasnya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Raperda APBD 2023 oleh Bupati Jember digelar di Aula PB Sudirman Rabu malam. Mengusung tema pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, Pemkab Jember merencanakan kenaikan pendapatan asli daerah tahun depan dari Rp648,58 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp851,58 miliar pada tahun 2023. Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun depan mengalami penurunan dari Rp4,39 triliun menjadi Rp4,20 triliun, di mana terjadi kenaikan pada sektor belanja operasi dan penurunan pada belanja modal. Menghadapi pergantian tahun anggaran, Pemkab Jember juga tengah berupaya membangun kolaborasi baik di internal maupun dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Hal itu sebagai strategi untuk menghadapi ancaman krisis global pada tahun 2023, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adanya ancaman krisis dinilai menjadi pemicu perubahan fokus anggaran setiap daerah di Indonesia. Tidak luput, Pemkab Jember juga menaikkan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar pada APBD 2023 untuk mitigasi penuntasan tanggungan daerah. Jadi gambaran umumnya itu kita dengan tema kita ketahanan pangan sosial dan ekonomi kesejahteraan rakyat. Tentunya 2023 ini kita akan menghadapi krisis ekonomi dan masalah ekonomi global, dan ini harus disikapi dengan anggaran yang terbatas dengan melakukan kolaborasi. Tentunya dengan kolaborasi harapannya seluruh kekuatan potensi yang ada di Kabupaten Jember ini bisa serta-merta bersama-sama dengan melakukan kegiatan yang konkret. Seperti apa kegiatan konkret itu? Kita mengangkat kearifan lokal untuk menghargai, membeli apa yang kita miliki. Jadi harapan kita jangan terlalu banyak berharap ke provinsi maupun ke pusat, karena semua sama, mempunyai persoalan yang sama. Makanya kita mengarahkan
strategi ekonomi ke depan tadi tahun 2023 itu kita harus apa yang produktivitas kita di pertanian hari ini kita mendapatkan bahwa ketersediaan pangan untuk mencukupi pangan kita sendiri aman, dan itu lebihan itulah yang kita akan melakukan untuk menjalin hubungan dengan KAD, kerjasama antar daerah ini harus kami tingkatkan. Saling di mana daerah yang kurang kami sudah melakukan kerjasama dengan seluruh kabupaten Jember, se-Jawa Timur untuk MOU bersama-sama. Kami nanti mana yang kurang itu kan kami support dari kita. Selain skema, skala, dan prioritas, ketidakpastian kondisi ekonomi global juga turut memengaruhi masa penyusunan anggaran daerah. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 14 Oktober 2022 tentang percepatan penyusunan Raperda APBD 2023, di mana sebelumnya Raperda APBD diserahkan paling lambat 30 hari sebelum tutup buku anggaran, khusus untuk 2023 dimajukan menjadi 60 hari. Dengan demikian, tenggat waktu penetapan Raperda APBD 2023 selambat-lambatnya harus diserahkan kepada Gubernur pada tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa Bu Gubernur tidak seperti biasanya, ini berkirim surat kepada Bupati dan Ketua DPRD soal percepatan penetapan Perda APBD 2023. Peraturan perundang-undangan di atasnya, baik undang-undang pemerintah daerah maupun PP 12 itu kan mengatur bahwa batas akhir persetujuan atau penetapan Perda APBD itu adalah 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Nah ini Bu Gubernur ini menetapkan lewat surat edarannya 2 bulan, artinya 31 Oktober adalah batas akhir. Selanjutnya, para fraksi akan menyampaikan pandangan umum dan dilanjutkan dengan jawaban Bupati pada rapat paripurna selanjutnya. Tahapan kemudian berlanjut dengan finalisasi sebelum akhirnya Raperda APBD 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. 4 orang personil Timnas Garuda Indonesia Amputee Football atau INAF yang berlaga membela Indonesia Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki akhirnya telah pulang ke kota Jember. Keempat pemain tersebut yakni Muhammad Siddiq Bahiri sebagai penyerang dalam Timnas, Muhammad Lukiono pemain sayap, Budianto pemain belakang, Riki Saputra sebagai Direktur Teknik Timnas Garuda INAF. Kepulangan punggawa Timnas ini disambut antusias oleh segenap tim dan manajemen Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Jember atau Persaid. Selain dari Persaid, kedatangan pemain Timnas ini juga disambut hangat oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Gedung Wahya Wibawa Graha. Bupati Hendy mengaku bangga 4 warganya mengharumkan nama Jember di kancah negara bahkan dunia. Meski gagal membawa pulang piala kejuaraan, Bupati mengapresiasi para atlet yang telah berjuang membawa nama Indonesia dan Jember di kancah turnamen kelas dunia. Bupati juga berjanji menyediakan fasilitas latihan bagi para atlet amputasi ini. Stadion Jember Sport Garden yang masih minim kegiatan dapat digunakan sebagai sarana bagi Persaid untuk digunakan sebagai latihan sementara. Yang jelas saya bergembira sekali anak-anak kita, ada 3 orang pemain kita dan 1 orang pelatih nasional kita yang ada di Jember, orang Jember juga, dan diangkat oleh Direktur Teknik untuk Sepak Bola Amputasi Nasional dari Kemenpora. Dan alhamdulillah ini sudah kembali lagi dalam laga sepak bola dunia amputasi di Turki kemarin. Dan tentunya kebahagiaan ini di samping mereka sudah meraih menjadi juara Asia dan naik ke Piala Dunia dan masih belum diberikan satu keberuntungan untuk mendapatkan juara dunia, tapi prestasi untuk bisa main di dalam Piala Dunia sudah luar biasa. Dan jangan salah 3 orang pemain dari Jember semuanya, dan saat pelatihnya juga dari Jember. Dan ini satu aset yang tidak mungkin kami pungkiri bahwa ini harus kita kembangkan persepak bolaan amputasi di Kabupaten Jember ini. Tentunya kita fasilitas tentang lapangan, fasilitas-fasilitas yang lain, tentunya Pemkab Jember melalui lewat Kemenpora, Dispora akan bisa memfasilitasi mereka agar kiranya teman-teman, saudara-saudara kita se-kabupaten-kabupaten lain se-Indonesia bisa juga ikut berlatih di Jember, karena pelatihnya ada di Jember. Nah, ini kesempatan baik. Sementara itu, pelatih Persaid menuturkan selama ini Persaid memiliki kendala lapangan untuk latihan.
Pemberian izin Stadion Jember Sport Garden sebagai sarana latihan dapat membantu pemain dalam menyiapkan laga yang akan dilalui berikutnya. Untuk yang ada di Jember, ya seperti yang sudah dijanjikan sama Bupati, seperti menggunakan lapangan Jember Sport Garden, kita difasilitasi di sana, bahkan kita juga akan disupport dari segi peralatan juga, akan disupport oleh Bupati, dan terkait penganggaran mungkin kita butuh audiensi dengan beberapa pihak seperti DPRD dan juga dengan Dispora yang nantinya akan bermuara atas persetujuan Bupati. Dengan adanya fasilitas latihan yang memenuhi standar ini, diharapkan dapat meningkatkan permainan atlet sepak bola amputasi asal Jember maupun atlet dari kota lain yang ingin berlatih di Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dipimpin langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, giat apel memperingati Hari Santri Nasional 2022 digelar di alun-alun Kota Jember Sabtu pagi. Mengusung tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, apel diikuti oleh ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Jember. Turut hadir Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, didampingi oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Jember beserta para tamu undangan. Peringatan Hari Santri Nasional di Jember kali ini digelar dengan lebih semarak dan ramai dibanding tahun sebelumnya yang masih berada dalam ancaman penyebaran COVID-19. Puluhan stan UMKM pun turut berjejer, antusias turut menyemarakan Hari Santri Nasional kali ini. Dengan mengusung semangat resolusi jihad yang dicetuskan oleh almarhum Kiai Haji Hasim Asy'ari, Hari Santri kali ini diharapkan mampu melecut gairah kebangkitan ekonomi, tidak hanya bagi kalangan pesantren, namun juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan oleh Bupati yang membacakan amanat Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di hadapan para santri. Momentum Hari Santri selayaknya menjadi titik balik mengingat kembali eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga keutuhannya khususnya para kaum milenial. Tentunya ini menjadi penyemangat kita semuanya. Dan untuk anak-anak muda sekarang tentunya harus mengimplementasikan bukan untuk berperang lagi, tapi bagaimana mempertahankan NKRI, bagaimana memajukan negeri ini, bagaimana mensejahterakan. Kita masih punya persoalan tentang ekonomi, tentang kemiskinan. Di sini tentunya ini anak-anak muda harus betul-betul menjadi satu, mempertahankan negeri yang kita cintai ini, dan tentunya ekonomi harus dimajukan. Dan kekuatan pesantren tentunya tidak bisa dipungkiri lagi. Banyaknya pesantren ini bagian yang sudah tidak terpisahkan dari negeri yang kita cintai. Dalam kesempatan kali ini, Bupati Hendy juga menyerahkan apresiasi secara simbolis kepada para santri yang menjadi juara dalam lomba membaca kitab sebagai rangkaian peringatan Hari Santri Nasional. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Seperti inilah kiat apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan yang digelar Pemkab Jember Selasa pagi di alun-alun Jember, Jalan Sudarman. Dalam sambutannya, Bupati Jember Hendy Siswanto menginstruksikan seluruh jajaran dan relawan untuk merapatkan barisan bersiap menghadapi bencana alam. Salah satunya menghadapi potensi cuaca ekstrim yang kini mulai terjadi karena peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Hujan deras yang hampir terjadi tiap hari berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Bupati menyebut Jember wilayah utara menjadi salah satu titik yang patut diwaspadai. Karena hingga kini belum adanya kesiapan infrastruktur yang memadai di sepanjang aliran sungai untuk menampung air bila mana terjadi hujan deras dalam waktu yang cukup lama. Sehingga luapan air bisa menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Ikhtiar maksimal salah satunya pada hari ini. Ngecek kesiapan ini bukan show of force saja ini, tapi keseriusan dari teman-teman untuk membantu. Karena ini kegiatan sosial, lebih tinggi kegiatan sosial. Tidak mungkin bencana ini dikerjakan oleh aparat sendiri, pemerintah dan relawan saja, tapi perlu keikutsertaan masyarakat. Dan di apel hari ini harapannya masyarakat pun juga memperhatikan bahwa sekarang sudah musim hujan. Ada beberapa kabupaten di sekitar kita sudah terjadi. Di Sidoarjo kemarin beliau ada di Gresik hari ini sudah banyak banjir seperti itu. Dan ini bagian dari kesiapsiagaan kita semua. Untuk banjir sama longsor. Ya, dan hujannya kan sehari bisa 2-3 kali nih. Kalau hujannya satu hari 2-3 kali dan panasnya bukan terik masanya. Jadi kalau seperti ini kemungkinan lembeknya lahan tanah itu akan terjadi. Lembek tanahnya ini. Ya, jadi kalau sistem pola seperti ini justru harus waspada di daerah-daerah ketinggian, di lereng-lereng.
Dan masyarakat yang punya rumah kira-kira di lereng itu, kami sudah menginstruksikan juga kepada Pak Camat, Pak Kades sudah kami sampaikan hati-hati, waspada. Kalau bisa pas musim hujan mungkin dia agak bergeser rumahnya di rumah saudaranya, mungkin begitu. Karena aliran di tempat lereng-lereng kita belum ada proteksi untuk membuat retaining wall, ya, untuk bangunan struktur infrastruktur yang menyangga di posisi-posisi lereng, tidak ada. Bupati juga berharap dukungan masyarakat terkait informasi bencana di seluruh wilayah Jember agar bisa ditangani dengan cepat. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Penyerahan penghargaan Paritana Award pada kategori Hadir secara langsung di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Bupati Jember Hendy Siswanto menerima penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kabupaten Jember menjadi satu dari 3 kabupaten yang menjadi penerima Paritrana Award kategori kabupaten kota bersama dengan Kabupaten Raja Ampat dan Manado. Hingga saat ini tercatat ada sebanyak 66.304 tenaga kerja di Kabupaten Jember yang sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya 4.343 GTT dan PTT, 1.664 non-ASN, 18.337 RT dan RW, 14.380 kader posyandu, dan 10.235 buruh tani. Tak hanya itu, Pemkab berkomitmen di tahun 2023 mendatang akan melakukan peningkatan coverage realisasi 2023 dengan menerbitkan surat edaran kewajiban pendaftaran bagi tenaga pendidik Ponpes dan mendaftarkan sebanyak 23.213 tenaga keagamaan di Jember. Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Data kemiskinan, penerima bansos dan penerima. Dalam rapat paripurna penetapan APBD 2023, Bupati Jember menyampaikan bahwa semua usulan fraksi akan ditampung. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur di sektor pendidikan. Hendy mengatakan di sisa tahun 2022 ini pihaknya ingin melakukan percepatan untuk urusan lelang. Setelah lelang dilakukan, diharapkan di awal tahun 2023 nanti pembangunan fisik bisa berjalan. Seperti gedung-gedung sekolah di mana masih banyak gedung sekolah kondisinya yang kurang begitu baik. APBD 2023 alhamdulillah sekarang sudah disepakati teman-teman Dewan. Terima kasih teman-teman Dewan, hari ini sejarah bahwa percepatan proses APBD luar biasa, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini apresiasi kami teman-teman DPRD yang sangat istimewa. Dan yang berikutnya juga tentunya tantangan berikutnya adalah bagaimana kita tadi disampaikan bahwa kita ada inflasi, masalah ekonomi, ya, dan itu menjadi fokus kita. Dan juga ada beberapa penyertaan modal di PDP dan PDAM itu harus dilakukan investigasi dulu, dilakukan audit dulu usulan dari PKB sebelum memberikan bantuan itu. Dan tentunya dengan kesepakatan hari ini telah menjadi satu pemegang sejarah kita, dan kita akan bisa melakukan percepatan, terjadi pesan untuk melakukan percepatan di tahun 2022 akhir sisa 2 bulan ini untuk melakukan speed up pelaksanaan pelelangan dan tentunya, dan diharapkan awal Januari sudah bisa dilakukan pekerjaan fisik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun digelar di alun-alun Jember Jumat pagi. Dalam giat tersebut, Bupati Hendy Siswanto bertindak sebagai inspektur upacara. Mengusung tema Bersatu Membangun Bangsa, Bupati Jember berpesan dan mengajak pemuda-pemudi Jember untuk terus mendukung program dari pemerintah. Salah satunya menyukseskan pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang kini masih dalam pembangunan di Pulau Kalimantan. IKN Nusantara yang kini masih dalam proses pembangunan juga merupakan salah satu sejarah baru di Indonesia yang butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia termasuk pemuda-pemudi sebagai penerus bangsa. Sementara itu khususnya di Kabupaten Jember, Hendy Siswanto juga berharap dukungan pemuda-pemudi Jember yang juga mendukung program pemerintah daerah. Apalagi saat ini kita memasuki masa pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, ancaman resesi seperti penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, dengan kolaborasi bersama saling membantu satu sama lain sangat diperlukan di era seperti saat ini.
Yang sekarang yang pertama kami ucapkan selamat memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022 ini. Tentunya di tanggal 28 Oktober menjadi tanggal yang sangat luar biasa bagi kita semua dengan tema Bersatu Membangun Bangsa. Tentunya kalimat Bersatu Membangun Bangsa ini mengharapkan bahwa tidak mungkin negeri ini dibangun sendiri tanpa bantuan kolaborasi antara pemuda dan semua masyarakat yang ada. Dan kami berharap untuk masyarakat Jember, pemuda Jember, ayo sama-sama kita membangun Jember bersama-sama, berkolaborasi dengan pemerintah, mendukung semua program, dan yang terakhir tentunya kita bersama-sama membangun, menguatkan UMKM kita beli produk kita jual produk kita, dan kita beli sendiri, kita manfaatkan sendiri, insya Allah ekonomi akan bergerak cepat. Terima kasih. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati beserta jajaran Forkopimda dan peserta upacara memakai baju adat sebagai simbol kerukunan dan keberagaman Indonesia. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.